diskusi juga melalui forum webinar juga Pak Kris. Ya, menarik Pak, apa yang Mas Kris tadi sampaikan, dan demo Kang itu betul-betul luar biasa dan membangkitkan semangat kami ini para guru-guru SMK untuk ternyata kita ini belum ada apa-apanya di Mas Kris ini. Ibarat antara siswa SD dengan siswa SMK. Jauh. Mas Kris, terkait penggunaan BIM ini ada beberapa hal yang kami ingin pertanyakan dan sempat diskusi dengan beberapa teman-teman yang juga memperdalam penggunaan BIM ini. Yang pertama yaitu bahwa kan sekarang ini lagi digodok oleh BNSP itu untuk membuat skema baru untuk uji sertifikasi terkait dengan BIM. Ya, sekarang lagi digodok dan beberapa LSP itu sudah menggagas untuk membuat LSP P1-nya untuk yang bidang BIM, termasuk ya LSP P3. Yang saya mau tanyakan tadi, yang terkait batasan materi untuk penerapan metode BIM ini untuk siswa SMK. Karena saya melihat begini, Pak Mas Kris. Ini sampai di lomba LKS-nya itu kan itu harus dia bisa sampai memunculkan schedule dan pembiayaan. Iya. Apakah memang seperti itu skema BIM untuk untuk yang drafter, untuk yang tingkat SMK? Dan di mana batasannya BIM untuk tingkat misalnya nanti di perguruan tinggi ketika dia masuk ke wilayah perguruan atau untuk umum, itu sampai di mana batasan materi yang bisa diajarkan kepada siswa kami di SMK? Karena cukup luas ini saya lihat di cakupan. Bahkan saya, kalau boleh saya katakan, siswa SMK sekarang itu khusus untuk DPB itu berat sebetulnya bebannya, karena dia pelajari semua Mas Kris. Di kurikulum itu kan mereka belajar tentang arsitek, belajar tentang struktur, sementara kan kalau di perguruan tinggi kan terbagi. Arsitek itu masuknya di arsitektur itu masuk di arsitek misalnya, kemudian kalau ingin memperdalam struktur masuk di sipil. Sementara siswa SMK itu harus mempelajari semuanya. Bahkan sekarang lagi kita coba ajarkan juga tentang landscape. Jadi mereka punya ilmu itu multi ilmu sebetulnya siswa SMK. Sebetulnya kalau kita ingin membatasi sekaitan dengan skema BIM untuk tingkat level untuk tingkat SMK itu sebenarnya hanya sampai di mana sebetulnya yang kita perlu ajarkan ke mereka. Nanti mereka sendiri memperdalam di tingkat perguruan tinggi atau ketika mereka sudah selesai. Itu yang pertama, Mas Kris. Kemudian ketika kita mengatakan seseorang itu mengaplikasikan BIM atau menguasai BIM, itu sebetulnya ada enggak batasan bahwa sebegini software yang dia harus kuasai? Contoh misalnya saya pribadi itu alhamdulillah sampai saat ini ya sudah bisa lah Revit sama Tekla, SketchUp sama AutoCAD. Tapi yang nama Navisworks itu saya belum sentuh, belum. Termasuk juga yang Groudon itu belum. Nah, itu kalau misalnya saya ingin dikatakan sebagai seorang misalnya pengguna BIM atau ahli BIM itu seberapa software yang harus saya kuasai begitu. Karena misalnya begini, saya merasa bahwa di Revit itu dari saya bandingkan antara ini yang saya pernah pakai antara AutoCAD, SketchUp, Tekla dengan Revit, AutoCAD pernah juga saya coba-coba buka. Itu saat ini yang saya rasa paling lengkap fiturnya itu adalah Revit. Karena Revit itu ada arsiteknya, ada strukturnya, dan ada MEP-nya. Ada MEP-nya lengkap. Bahkan pembesiannya juga ada. Seperti itu. Sementara misalnya di Tekla kan dia fokusnya ke struktur atau pembesian. Itu dia unggul di situ. Nah, kalau misalnya kita ingin ingin dikatakan misalnya, oh kamu pengguna BIM itu kalau misalnya kita hanya menguasai satu atau dua software sementara yang lain tidak, apakah kita sudah boleh dikatakan bahwa kita adalah seorang ahli BIM misalnya, atau teknisi atau seorang pengguna BIM untuk beberapa aplikasi yang hanya itu toh yang kita kuasai, atau memang kita diwajibkan untuk menguasai beberapa software yang saling mendukung, seperti itu Mas Kris. Ya, itu saja waktu sementara sebagai bahan diskusi kita, mohon masukannya. Kalau
saran juga Mas Kris, ini mungkin juga teman-teman lain juga sepakat. Kalau boleh nanti setelah ini, karena ini tadi banyak permintaan saya lihat di teman-teman di chat juga, kalau bisa diadakan kursus singkat, setidaknya pengenalan dasar atau teknik-teknik menggambar dengan cepat menggunakan, karena tadi diperkenalkan Revit, itu mungkin bisa dibuka sesi. Kalau memang perlu kita ada pembayaran, nggak apa-apa Mas Kris. Itu tidak semuanya dengan ilmu yang akan kami dapatkan nanti. Semoga nanti Mas Kris bisa programkan, atau ada teman-teman dari Natik atau dari mana yang bisa memprogramkan untuk mengadakan pelatihan yang tadi Mas Kris demokan itu. Demikian ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, silakan, Ridho. Baik, selamat siang Pak Kris. Perkenalkan, nama saya Ridwan, perwakilan dari SMK Negeri 2 Maros. Saya ingin bertanya, cara menambah model atau tipe pintu di aplikasi Revit bagaimana ya Pak? Karena aplikasi Revit di komputer sekolah kami itu hanya menyediakan 2 macam model pintu, yaitu single door dan double door. Dan kami sudah mencari di Loot Family, pilihan library itu tidak tersedia. Apakah Bapak punya solusi? Terima kasih. Apakah Bapak Kris mendengarkan? Ini saya langsung jawab, apakah dikumpulkan dulu Bu Asri? Oke, baik Pak, bisa langsung dijawab karena sudah ada 2 pertanyaan pertama pertanyaan dari Pak Iksan, kedua dari salah satu siswa SMK Negeri 2 Maros, Pak. Iya, oke. Yang nomor 1, ya Pak Isan. Tapi saya ke nomor 2 dulu. Karena nomor 2 tentang pintu ya. Kurang pintu ya, sini saya kasih langsung deh. Pintu apa nih? Pintu apa? Coba tadi dengan namanya siapa lupa ya. Bisa tolong tulis nggak di chat? Butuh ini. Tadi yang tersedia di folder cuma pintu apa dan butuh pintu apa? Coba tulis. Kalau ada saya kasih langsung sekarang. Kan di Zoom bisa kirim file. Wah, kalau tunjuk di layar gitu saya nggak kelihatan ya. Itu butuh teknik BIM yang tingkat lanjut untuk membaca tulisan tangan. Itu sih orang ini, psikolog ya, baca tulisan tangan itu. Tulis di chat coba. Tuh, kurang jelas. Saya udah berbicara BIM ini 8 tahun atau 9 tahun ya. Sama, masih berapi-api. Pokoknya sampai orang tahu BIM yang benar itu seperti apa. Dan BIM pun sudah ketinggalan sebetulnya. Karena sekarang eranya adalah AI. Jadi nanti Inatika akan mengadakan turnamen BIM AI, tapi belum saya umumkan karena masih proses. Sama juga dengan pembelajaran BIM itu ya. Model-model pintu utama. Nggak apa-apa, coba saya ambil di sini ya. Sebentar, saya kasih. Ya, nggak apa-apa, nanti yang lain juga bisa cek di chat, langsung download buru-buruan kan sebelum Zoom habis. Ya, sebentar.